Halo netizen, ini adalah all new Toyota Kijang Innova Zenix yang varian V gasoline. Jadi ini adalah varian gasoline non-hybrid paling tinggi karena di atasnya ini kan langsung varian V hybrid dan Q hybrid. Dari bawahnya ada varian G gasoline dan G hybrid. Jadi varian yang tengah-tengah banget lah ini bisa dibilangnya. Dan di Plaza Toyota Green Garden ini, varian V gasoline ini adalah varian yang paling ready stock, jadi bukan varian yang tanpa inden. Jadi kalau misalnya kalian ngebet banget pengen Innova Zenix tanpa harus memikirkan varian ini atau itu hybrid atau enggak, mending langsung ambil varian V gasoline aja. Diskonnya bahkan udah nyampe 15 juta rupiah loh. Jadi buat kalian yang pengen kontak personnya nanti akan gue cantumin di description di bagian bawah ya. Jadi bisa dibilang ini varian yang paling available saat ini lah ya di Plaza Toyota Green Garden ini. Dan kebetulan ini adalah varian terakhir yang belum kita ulas di channel ini. Jadi ya sampai dia ada improvement atau facelift udah nggak akan ada lagi video Innova Zenix. Oke, sekarang kita bahas ke tampilan depannya. Untuk tampilan dari Innova Zenix ini emang lumayan berubah total dibandingin generasi sebelumnya atau Kijang Innova Reborn. Tapi untuk bentuk grillnya itu memang masih agak mirip sedikit, walaupun dia sedikit lebih pesek lah ya, karena dia ada aksen taring ini yang kelihatan lebih garang gitu ya. Dan untuk yang tipe V ini dia udah dapat lampu yang LED reflektor yang sedikit lebih bagus dibandingin yang varian G. Jadi klaster lampu itu lebih banyak dan dia ada lampu senja di bagian bawah sini yang LED dengan lampu sen yang masih bohlam. Di bagian bawah dia belum dapat lampu DRL dan lampu sen LED kayak di tipe Q hybrid, dan belum ada fog lamp juga. Terus di bagian bumper depan pojokan kanan kiri itu ada sensor corner 2 titik. Dan untuk logo Toyota juga masih logo Toyota biasa, belum yang akrilik karena dia belum ada radar untuk sistem Toyota Safety Sense. Lanjut ke bagian samping. Untuk velgnya sama seperti Innova V hybrid yang pernah kita ulas dulu ya. Jadi dia palang banyak seperti ini, 17 inci dengan ban yang berukuran 215 60 R17. Jadi lumayan oke, benar-benar di tengah banget ya, karena tipe G itu 16 inci, tipe Q 18 inci. Jadi ini benar-benar di tengahnya. Rem depan dan belakang akhirnya sekarang sudah disc brake dan sudah lengkap dengan ABS, EBD, brake assist, traction control, stability control, dan hill start assist. Di bagian samping mobil ini juga ada black lighting-nya biar kesannya lebih SUV sedikit ya. Dan bentuk spionnya ini juga masih mirip seperti Innova yang lama ya. Ada lampu sen LED di sisi luarnya juga, dan di bagian bawah nggak kayak tipe V yang dulu, yang di Innova lama dia nggak ada lampu paddle lamp, dia cuma ada di varian Q aja. Di bagian atas juga ada talang air, nggak ada roof rail, dan bentuk kacanya juga sedikit lebih membesar ya dibandingin generasi sebelumnya. Dan untuk handle pintunya juga dia suara body tanpa aksen chrome kayak di varian Q. Dan dia juga sudah ada akses smart entry, jadi cukup klik sentuhan guratan di atas ini, dan untuk masuk tinggal sentuh handle bagian dalamnya. Untuk kuncinya seperti ini, jadi sama seperti Innova yang selama ini kita kenal ya, ada tombol lock dan unlock, dan di belakangnya ada logo Innova dengan aksen yang kayak ada di bumper depannya. Lanjut lagi ke samping dan sampai belakang ya. Untuk tampilan belakang ini juga berubah total dibandingin generasi sebelumnya yang tadinya lampunya berbentuk L kebalik, sekarang menjadi sipit dan horizontal seperti ini aja. Sudah ada lampu LED bar untuk lampu senja dan lampu rem, tapi untuk lampu mundur dan lampu sen masih bohlam. Di belakang emblemnya juga rame ya. Di sebelah kiri ada emblem Kijang Innova Zenix, dan di sebelah kanan ada emblem varian V. Kalau yang hybrid dia ada emblem hybrid lagi di bagian bawahnya. Untuk sensor parkir di belakang ada 4 titik, dan bumper belakang itu dia full black lighting yang nyambung dari samping ke belakang sini ya. Dan di bagian belakang juga ada kamera mundur, ada aksen chrome di atas lampu belakang sini. Di kaca ada wiper dan ada defogger belakang, ada spoiler dengan high mode stop lamp, dan ada antena shark fin juga. Untuk bagasinya dia menggunakan tombol elektrik tapi bukanya masih manual ya. Dan untuk bagasinya ya sama aja seperti Innova Zenix lainnya yang pernah kita ulas dulu ya. Lumayan lega dengan tempat penyimpanan tambahan di bagian bawahnya. Dan dia juga ada headrest untuk penumpang tengah baris ketiga. Jadi total mobil ini bisa mengangkut 8 orang, karena dari jumlah headrestnya aja udah bisa dihitung ya.
mobil ini bisa mengangkut orang sebanyak itu dengan aman dan nyaman karena udah diperhitungkan oleh Toyota, bukan asal yang dimuat-muatin karena misalnya penumpangnya kurus-kurus gitu ya, jadi bisa dijejelin lebih banyak penumpang. Kalau ini emang didesain untuk 8 orang gitu. Di belakang sini juga ada lampu bagasi, dan jok belakang ini juga bisa dilipat rata lantai. Cuma kalau misalnya jok baris keduanya terlalu mundur, ya gini dia mentok. Tapi seenggaknya dia udah berubah ya dibandingin Innova lama yang modelnya tuh dilipat ke samping, ya mungkin kurang praktis. Oke, yuk kita tutup aja. Oke, sekarang kita lihat ke ruang mesinnya dari Toyota Kijang Innova Zenix tipe V gasoline ini. Nah, untuk mesinnya dia menggunakan mesin bensin baru ya yang berkode M20A FKS. Jadi mesin dynamic force Toyota terbaru yang jauh lebih bertenaga dibandingin Innova bensin yang lama ya. Walaupun kapasitasnya sama 2000 cc 4 silinder NA, tapi sekarang dia memiliki tenaga sebesar 170-an horsepower dengan torsi 205 Nm. Itu jauh meningkat dibandingin Innova bensin lama yang bertenaga 139 PS dan torsi 180 Nm. Jadi walaupun kapasitas mesin sama, tapi dengan teknologi baru dari Dynamic Force Toyota ini, dia bisa mendapatkan tenaga sebesar 30 horsepower lebih besar ya. Dan transmisinya juga sekarang baru, transmisi CVT berpenggerak roda depan. Udah nggak ada penggerak roda belakang lagi, nggak ada mesin diesel lagi. Bahkan sekarang opsi mesin yang lebih powerfulnya itu mesin hybrid ya. Jadi ada baterai juga untuk menggerakkan roda depan dari mobil ini. Untuk ruang mesin juga ya nggak bisa dibilang rapi sih ya, banyak kabel-kabel berantakan, tapi ya it's okay, khas Toyota. Oke, sekarang kita lihat ke kabin depannya. Untuk kabin depannya ini adalah varian termahal dari Zenix yang memiliki interior two-tone ya, karena mulai dari V hybrid dan Q hybrid dia full hitam, jadi bukan hitam dengan coklat seperti ini. Jadi lucu ya, varian bawah malah two-tone, varian atas malah single tone. Tapi untuk di Q dia kulit, untuk V dia masih fabric seperti ini, two-tone, dan ada pengaturannya yang masih manual, height adjuster, recline, dan sliding. Oke, sekarang kita masuk aja ke dalam dan kita langsung nyalain ignitionnya aja ya. Nah, untuk kabinnya sih ya sama seperti Innova V Hybrid ya. Jadi setirnya sudah kulit dan pengaturannya pun lengkap, bisa tilt dan teleskopik. Nggak kayak tipe G yang masih karet ya setirnya. Dan di sebelah kiri itu ada tombol untuk pengaturan MID, alat tutup telepon, volume, dan voice command. Di tengah ada klakson dan airbag. Ada tombol untuk ganti track dan ganti mode juga. Nggak ada pedal shift kayak varian Q. Dan di tuas lampu dia sudah otomatis, tapi nggak ada switch fog lamp. Ada triple turn signal. Di bagian sebelah kiri ada tuas wiper dengan wiper belakang juga, walaupun intermittent timernya belum adjustable kayak varian Q. Untuk instrument cluster dia masih analog ya untuk yang versi gasoline ini. Untuk yang varian hybrid dia baru ada TFT display yang lebih besar untuk menampilkan speedometer dan hybrid meternya lah gitu. Di sini ada tachometer, temperature gauge, speedometer, dan fuel gauge. MID di tengahnya juga lebih kecil ya, sekitar 4,2 inci dengan tampilan berupa konsumsi BBM rata-rata, speedometer digital, sisa jarak tempuh, dan ada indikator persneling, odometer, temperatur udara luar, dan jam digital. Di sebelah kanan ada trip distance. Setting ini buat setting jam. Ini untuk ngatur lampu ambient light yang ada di plafon. Vehicle setting ini lebih ke setting rear seat reminder dan kayak setting kunci gitu loh ya. Jadi kayak personalisasi kunci, kan tadi kuncinya ada 2. Bahasa ini juga bisa diatur banyak, ada banyak bahasa gitu ya, dan ada satuan unit dari konsumsi BBM, eco indikator, ini ada display content, ada drive info type, matiin MID biar lebih sepi dan balik ke settingan awal, sama ada layar peringatan juga. Jadi seperti itu aja untuk instrument cluster dari Innova Zenix yang V Hybrid ini. Lanjut ke sebelah kanan ada ventilasi AC, bisa dibuka tutup, dan ada
cup holder juga di bawahnya. Di bagian sini ada tombol untuk mengaktifkan ionizer, ada headlamp leveling untuk lampu depan. Terus di bagian bawahnya juga ada indikator security atau alarm. Ada tos pembuka kap mesin dan tangki bensin. Untuk pedal masih model gantung dengan footrest yang lumayan besar di sebelah kiri. Door trim untuk yang V bensin ini dia ada soft touch-nya di bagian bawah, tapi di atasnya dia masih plastik. Yang empuk cuma di tipe Q, handle pintu chrome, ada switch central lock di bagian bawah sini, dan tombol central locking di bagian bawah juga. Ada window lock, pengatur spion, bisa dilipat secara elektrik juga. Dan untuk semua varian dia sudah auto up down power window, yang walaupun all auto tapi indikatornya itu cuma di sisi pengemudi doang ya. Tapi walaupun begitu semuanya sudah dapat. Anti pinch. Di bagian bawah ada speaker, door pocket sama cup holder. Untuk tweeter ada di pojokan dashboard ya. Belum ada airbag pilar seperti tipe Q. Sun visor pengemudi, ada cermin dan lampunya. Ada card holder juga di sisi luar. Spion tengah, manual dimming, dan ada lampu baca atau lampu kabin yang masih bohlam di depan sini. Sun visor sebelah kiri juga sama, ada cermin dan lampu. Ada grab handle, ada mikrofon buat telepon, dan ada seatbelt dengan head adjuster berikut dengan head restraint. Untuk head unit dia modelnya sedikit lebih besar ya untuk yang varian V ke atas ini. Jadi sampai tipe Q juga kurang lebih seperti ini, dan dia juga ada pengingat tanggal ganjil genap. Dan dia juga sudah ada koneksi Apple CarPlay, Android Auto yang dua-duanya sudah wireless. Jadi sebetulnya nggak perlu koneksiin kabel USB lagi, tapi kalau misalnya kalian mau colokin pakai USB itu juga bisa. Dan dia juga ada fitur-fitur kayak koneksi lewat SDL, MyRequest, dan AutoLink. Terus ada apps, dia juga ada prepaid card check ya. Jadi dia bisa mengecek saldo uang elektronik kita dari BCA Fresh atau Mandiri e-money. Tinggal sentuh di sensor NFC ini aja. Dan ini juga ada kamera mundur seperti ini, dan ada sambungan medianya. Jadi nggak cuman radio doang, tapi ada USB, Bluetooth, dan tadi Android Auto, Apple CarPlay. Di bagian bawahnya ada ventilasi AC dengan tombol hazard. AC di semua varian sudah digital dan auto climate control. Jadi tinggal pencet auto, nanti suhunya akan mengikuti ini ya, fan speednya akan mengikuti suhu yang kita pilih. Paling panas di 32,5 derajat dan paling dingin ada di 17,5 derajat ya. Jadi jangkauan suhunya tuh jauh sekali. Fan speed di sini, arah AC lengkap, bisa ke muka, ke kaki, dan ke kaca depan, dan ada buat rear AC juga. Jadi kita bisa ngatur blower AC belakang dari depan sini. Di bagian bawah ada mode AC, sirkulasi udara, defogger depan dan belakang, off, dan auto climate tadi. Untuk tuas transmisi dia modelnya tuh yang di dashboard gini, dan sekarang modelnya lurus ya, bukan gated kayak yang lama. Dia menggunakan transmisi CVT, ada mode drive, manual mode dengan perpindahan sebanyak 10 percepatan untuk yang versi gasoline ini. Jadi walaupun yang ada Tiptronic, tapi kita bisa mengatur Tiptronicnya menggunakan tuas yang ada di sini. Ke atas naik gigi, ke bawah turun gigi. Ada electronic parking brake dengan auto hold. Ada eco mode juga untuk mengefisiensikan mesin dan AC gitu ya, kinerjanya lebih dikurangi. Dan ada tombol untuk mematikan traction control dan stability control. Lanjut di bagian bawahnya ada 2 buah USB Type-C, 2 buah cup holder dengan ambient light warna biru, dan ada center console ini yang dibukanya tuh ke arah pengemudi ya. Dan ini juga empuk karena ada soft touch panelnya di sini, ada power outlet 12 volt dengan tempat penyimpanan yang ada ambient lightnya juga. Di bagian dashboard ini juga empuk dengan aksen jahitan di bagian situ, dan ada glove boxnya yang soft opening. Sudah ada alat pemadam api ringan juga. Oke, segitu aja untuk di bagian kabin depan dari Toyota Kijang Innova Zenix tipe V gasoline ini. Yuk sekarang kita keluar aja dan kita cek kabin belakangnya. Oke, sekarang kita lihat ke kabin tengahnya dari Toyota Kijang Innova Zenix varian V gasoline. Nah,
Ini adalah posisi berkendara gua, tinggi gua 170 cm, dan di sini adalah settingan jok yang paling mundur. Dan kabin Innova Zenix ini jauh lebih lega ya, karena kan tadi sasisnya dia jadi monocoque, TNGA, Toyota New Global Architecture, dan lapangnya tuh jauh lebih berlimpah dibandingin yang lama ya, di hampir sejengkal lebih, malah bukan hampir sejengkal lagi. Dan kalau misalnya di set paling maju pun juga ini bisa dimentokin kalau misalnya di belakang ada penumpang juga. Dan karena ini yang versi non hybrid, dia nggak ada gundukan baterai di bawah jok depan, jadi kita bisa bener-bener selonjoran di belakang sini. Di bagian belakang jok depan juga ada seat back pocket dengan gantungan, dan ada pengaturan untuk AC belakang juga ya, fan speed, auto, dan ada buat brightness dari ambient light yang ada di plafon ini. Di belakang sini juga ada rear seat entertainment yang sebetulnya model itu agak kurang efisien ya, karena dia terlalu nongol, terlalu deket, dan kalau misalnya kita mau lipat itu malah jadi mentok dengan headrest rem. Bahkan di sini aja ada pemberitahuan ya kalau hati-hati untuk memindahkan jok baris kedua, atau misalnya kita mau recline jok baris pertama ini. Jadi harus ada kompromi ya dengan reset entertainment ini. Dan produknya juga kalau boleh jujur kurang baik ya, karena kemarin gue udah coba ini di Trans Jawa, ketika ada guncangan gitu ya, atau di ketemu jalan yang gak rata, ini tuh malah bunyi-bunyi yang berisik banget. Pokoknya bisa diimprove lagi lah ke depannya. Walaupun gitu, fiturnya juga lumayan banyak, jadi kita bisa streaming YouTube, Netflix, Spotify, dan lain-lainnya ya, buat menghibur penumpang belakang di perjalanan jauh. Di bagian atas lagi ada ventilasi AC yang sekarang dipindah ke samping ya, karena sekarang kan ada plafon lebih rata untuk panoramic sunroof di tipe atasnya. Ada lampu baca juga di sebelah kanan sini, dan ada ventilasi satu lagi untuk penumpang baris ketiga. Grab handle dengan gantungan di kanan kiri, dan ada seatbelt untuk penumpang tengah baris kedua juga. Di atas sini juga ada lampu tengahnya, masih bohlam. Untuk jok sama seperti di depan ya, dia fabric dengan warna two tone, hitam dan coklat, dengan armrest dengan 2 buah cup holder juga. Headrest adjustable, ada 3 di tengah sini, dan ada input ISOFIX juga. Oke, sekarang kita masuk aja ke kabin baris ketiga ya. Untuk masuknya tinggal tuas recline ini kita majuin, jatuh sendiri. Nah, ini dia problemnya. Kalau misalnya terlalu dorong, dan apalagi yang dorong itu agresif banget ya, ini bisa bikin reset entertainment itu patah, karena ya ini mentok banget gitu. Tapi kalau misalnya nggak ada reset entertainment, kita majuin pole, ini tuh lega banget di belakang sini. Jadi masuk ke belakang lebih mudah. Ini kita tinggiin headrest ini dulu, dan jok baris ketiga ini juga jauh lebih ergonomis ya. Sebentar, ini kita mundurin dulu. Ya segini lah ya kurang lebih, dan mungkin kita rebahin juga biar lebih normal gitu ya. Nah, ini di posisi jok baris kedua yang segitu ya, sedikit lebih maju dibandingin sebelah kiri yang full mundur, tapi kita mendapatkan ruang belakang yang lebih lega. Headroom pun jauh lebih lega, benar-benar bisa mengakomodir orang dewasa sampai 170 cm kayak gue gini. Dan di belakang juga amenities-nya banyak, karena ada power outlet 12 volt buat ngecas, 2 buah cup holder di kiri dan kanan, ada seat belt, headrest adjustable, dan ada satu lagi seat belt buat penumpang tengah. Sebelah kanan ada cup holder dan kayak ada tempat penyimpanan gitu, sama ada grab handle. Oke, ini kita balikin aja, dan yuk kita keluar aja. Ya, ini emang harus dibikin lebih raw profile sih ke depannya. Mudah-mudahan ada improvement ya. Oke. Kayaknya cukup segitu dulu untuk review dari all new Toyota Kijang Innova Zenix
tipe V bensin tahun 2023 ini. Mohon maaf apabila ada salah kata-kata atau dalam penyampaian review. Dan untuk kontak person dari Plaza Toyota Green Garden ini tadi akan gue cantumin di description di bagian bawah ya. Oke, terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan ugal.